Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dan kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi diam di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, nyatakan seluruh kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi, katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi diam di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, nikmati hadirat-Mu, bawalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bahkan hidupku. Kau mengubahkanku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you
in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita masih tetap dalam serial tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para pemurid, para murid-muridnya atau para pengikutnya. Kita akan buka di dalam Matius pasal 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang sederhana. Jikalau engkau memberi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Misalkan saudara memberi sesuatu dengan tangan kanan saudara karena kita terbiasa dengan tangan kanan. Ada orang kidal yang menggunakan tangan kiri ya untuk menjadi kebiasaan, tapi umumnya orang menggunakan tangan kanan. Dan Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu beri dari tangan kananmu, tangan kirimu jangan tahu. Lo bagaimana bisa? Sedangkan kita ini satu tubuh, masa yang kiri nggak dikasih tahu? Apakah tangan kanan kita memberi, lantas kemudian tangan kiri kita sembunyikan supaya dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang mudah dimengerti karena di ayat sebelumnya dan di ayat sesudahnya itu ada penjelasannya. Karena di ayat keempat dikatakan, ini ayat artinya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Dan di ayat sebelumnya, di ayat ketiga, di ayat kedua, Tuhan Yesus berkata demikian, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di lorong-lorong ibadah dan di rumah-rumah ibadah, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Nah, alasan Tuhan Yesus berkata di ayat ketiga, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan boleh atau tidak boleh tahu, adalah artinya dengan kata lain, di ayat kedua Tuhan berkata ada orang memberi tetapi mereka mencanangkannya atau menyiarkannya, mengumandangkannya sehingga seluruh orang, seluruh dunia tahu bahwa orang ini sangat dermawan sekali. Dia baru saja menyumbang sekian juta, sekian miliar. Wah, dia sangat murah hati sekali. Wah, dia menyumbang gereja, menyumbang dan memberikan mungkin tanah untuk gereja, memberikan sound system atau segala sesuatunya untuk keperluan rumah Tuhan atau kerajaan surga, dan dikatakan dicanangkan supaya mereka dipuji orang. Nah, Tuhan Yesus berkata demikian, kalau kamu memberi di ayat keempat, biarlah kamu memberi dalam keadaan tersembunyi, supaya Bapamu yang tidak kelihatan itu, Bapamu itu yang akan membalasnya. Jadi Tuhan sedang mengajarkan, jangan menerima balasan dari orang berupa pujian. Bukan itu tujuan dari saudara membantu, tujuan dari saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia, pujian dari pemimpin rohani, pujian dari ketua cell group saudara, pujian dari sanak family saudara. Waduh, terima kasih ya, kamu luar biasa sekali, kamu sangat murah hati sekali. Kalau bukan kamu, waduh, ini tidak bisa terlaksana. Puji Tuhan, Tuhan yang sudah menolong kamu. Artinya bukan itu yang kita cari. Kalau kita memberi dan orang memuji, silahkan, terserah.
Karena itu adalah urusan dari orang yang mungkin merasa berterima kasih, silakan saja. Tetapi tujuan dari kita memberi adalah bukan untuk supaya dipuji oleh orang. Jadi makna dari tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya jangan diketahui, artinya kita memberi atau memberi sedekah, melakukan sesuatu hal atau memberi apa saja kepada orang lain, tidak perlu kita cari pujian dari orang lain. Kalau ada orang tahu bahwa saudara memberi, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi tujuannya bukan kita mencari sensasi supaya orang mengenal kita tentang kebaikan kita. Tidak perlu. Loh, lantas bagaimana Pak kalau misalkan ada orang, misalkan kita menyumbang ke panti asuhan dan terus kemudian difoto kan pada saat penyerahan hadiah atau penyerahan donation berupa uang, berupa mungkin simbol mobil, berupa mungkin sembako. Apakah itu bukan berarti bahwa kita ingin perbuatan kita dikenal? Nah, perlu saudara ketahui, kadang-kadang untuk keperluan administrasi kita butuh adanya tanda tangan orang yang menerima atau bukti berupa foto, berupa surat, supaya sebagai pertanggungjawaban kita khususnya dalam masalah keuangan. Kalau misalkan katakanlah saya dalam satu gereja kita mengadakan aksi donasi ya, untuk misalnya orang yang membantu sedang kekurangan atau apa, kita minta orang tersebut memberi serupa tanda terima. Tujuannya adalah supaya saya bisa sampaikan kepada jemaat saya memberi bahwa mereka sudah menerimanya. Jadi tujuannya adalah sebagai pertanggungjawaban, bukannya kita mengumumkan untuk seluruh orang bahwa kita nih baik hati, tidak sombong, kita ini selalu memberi dan selanjutnya, bukan demikian. Tapi adalah tujuan sebagai keperluan organisasi. Ya, jadi yang Tuhan Yesus ingin sampaikan adalah pada saat kita memberi, pada saat kita membantu keperluan orang lain, tidak perlu kita lakukan itu semua untuk mencari pujian manusia. Biarlah Bapa kita yang tidak kelihatan oleh kita saat ini, Dia yang membalas. Ingat, segala sesuatu yang kita perbuat itu ada upahnya, ada pahalanya, dan yang memberinya itu adalah Bapa di surga, bukan manusia, bukan orang yang kita bantu. Kalau saudara membantu seseorang, lantas kemudian orang tersebut tidak bisa membalas saudara, saudara tidak perlu kecewa. Karena yang membalas bukan orang tersebut. Yang membalas itu adalah Bapa kita yang di surga. Bagaimana mungkin misalnya ada seseorang kekurangan, terus saudara nyumbang beras mungkin 25 kilo atau 100 kilo. Dan saudara mengharapkan suatu saat orang tersebut ingat jasanya membalas saudara. Sedangkan dia berada dalam kekurangan. Jangan mencari balasan dari manusia. Mungkin ada orang yang sudah kita bantu, lantas kemudian dia lupa jasa saudara. Dia lupa bahwa saudara pernah membantu dia, bahkan mungkin dia sudah tidak memperdulikan. Jangan saudara kesal, jangan saudara kecewa terhadap orang tersebut. Sebab pada waktu saudara sedang memberi dan orang tersebut sedang berada dalam kebutuhan, Bapa di surga yang membalasnya. Tuhan tidak ingin berhutang kepada kita, Dia segera membalasnya. Kalau orang tersebut tidak ingat jasamu, kamu tidak perlu kecewa. Ya sudah, itu urusannya dia. Ya, toh saudara tidak mendapatkan balasan dari orang tersebut. Siapa tahu pada waktu saat kondisi seperti itu, dia sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya berada dalam kesulitan keuangan, saya berada dalam hutang yang terlilit, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan gerakkan hati saudara untuk membantu. Dan saudara mendapatkan balasan dari Tuhan, bukan dari orang tersebut. Orang tersebut tidak mengingat jasa saudara, that's fine, nggak masalah, karena bukan itu yang kita cari. Dan karena itu milikilah prinsip, setiap kali kita memberi, kita tidak perlu mencari sebagai pujian dari orang-orang. Hanya kita memberi kepada Tuhan, untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang membalas. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami menjadi murah hati, sama seperti Bapa di surga
yang murah hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat kami memberi dengan sukacita, dan kami memberi bukan untuk mencari pujian manusia, tapi biarlah Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, dan kami ingin sharing kepada orang lain untuk rejoice bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. God bless.